Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kembali lagi di channel Gunawan Stories. Jangan lupa nih yang belum subscribe dulu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal pedagogik umum, PCK, Pedagogical Content Knowledge. Tentunya di sini adalah untuk persiapan tes PPG. Di sini adalah pembahasan TO nomor 16 sampai nomor 20. Nah, kebetulan aku ini buka TO ya, TO gratis untuk teman-teman yang mau belajar pedagogik umum. Dan TO-nya ini lewatnya di WhatsApp group. Jadi teman-teman yang mau gabung boleh nih gabung di WhatsApp group gitu ya. Oke, kita akan bahas soal nomor 16 sampai dengan nomor 20. Sekarang kita soal nomor 16. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan lulus sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Memberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Nah, ini sudah dibahas juga ya di video sebelumnya tentang remedi dan pengayaan gitu ya. Dan yang ditanyakan di sini adalah tentang pengayaan. Jadi tujuan dari pengayaan sendiri tuh adalah ini ya teman-teman ya, untuk memperkaya ilmu gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang A, mengadakan pendalaman materi terkait dengan kompetensi dasar yang dipelajari gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Pengayaan ini adalah tugas untuk memperkaya ilmu tujuannya kalau pengayaan ini. Jadi harus di materi yang sama tetapi dengan materi yang lebih mendalam lagi seperti itu. Sedangkan yang remedi nanti bisa dicarikan soal-soal yang tingkatannya lebih mudah gitu ya untuk yang remedi. Sedangkan yang pengayaan ini diadakan pendalaman terkait materinya. Sebenarnya langkah-langkah pengayaan itu tidak hanya memperkaya ilmu dengan pendalaman materi ya, tapi juga bisa melakukan tutor sebaya dan sebagainya tuh bisa gitu, asalkan masih di KD yang sama gitu. Gimana kalau lanjut ke materi selanjutnya, disuruh untuk mempelajari materi selanjutnya nggak boleh. Jadi harus di materi yang sama, diperdalam materinya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 17. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara apakah A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa, B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Ataukah E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Nah, kira-kira untuk soal nomor 17 ini jawabannya apa nih teman-teman? Di sini untuk soal nomor 17 yang ditanyakan adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio sendiri adalah suatu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Jadi di sini adalah mengumpulkan karya-karya dari masing-masing siswa gitu ya. Kata kuncinya seperti ini. Jadi portofolio itu pengumpulan karya-karya siswa. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang apa? Tentunya jawaban yang tepat di sini adalah yang D gitu ya. Jadi mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan oleh guru maupun rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar gitu. Kenapa kok tidak E gitu ya? Karena kalau yang E ini adalah ada tes remedial gitu ya. Padahal penilaian portofolio itu tidak ada tes remedialnya. Di sini kalau portofolio ya berarti kumpulan hasil belajar siswa gitu ya. Tidak ada tes remedialnya seperti tes sumatif gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, nah, paham ya teman-teman ya? Kita soal
ke soal nomor 18. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka, instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah apakah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tertulis, D. Pedoman wawancara, ataukah E. Tes hasil belajar. Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Nah, kata kuncinya untuk menilai perilaku siswa. Berarti kalau yang dinilai perilakunya, sikapnya tentunya adalah menggunakan pedoman observasi. Jadi harus ada pengamatan ya, karena yang dinilai ini adalah perilaku siswa. Sehingga jawabannya adalah yang A, menggunakan pedoman observasi. Gitu. Oke, insya Allah ini soal nomor 18 cukup mudah ya. Kita ke soal nomor 19. Jika dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar, guru ingin membawa peserta didik ke dalam situasi nyata dan menerapkan hubungan antara pengetahuan dengan kehidupannya sebagai anggota keluarga atau masyarakat. Implementasi yang tepat harus dilakukannya adalah menggunakan pendekatan apa nih? Gitu ya. Jawabannya, apakah A. Pendekatan sosial, B. Pendekatan kontekstual, C. Pendekatan kuantum, D. Pendekatan lingkungan, ataukah E. Pendekatan konsep. Nah, ini jangan sampai keliru ya teman-temannya. Di sini kata kuncinya adalah menghubungkan antara pengetahuan dan kehidupannya gitu. Walaupun ada kata-kata masyarakat gitu ya, tapi karena dihubungkan antara pengetahuan dan kehidupan gitu, otomatis di sini jawabannya adalah yang B, pendekatan kontekstual. Jadi dihubungkan antara pengetahuan dan kehidupan nyata peserta didik begitu. Gitu ya. Kenapa bukan A, pendekatan sosial? Kan ada kata-kata masyarakatnya gitu ya. Tentunya tidak ya. Karena kalau di sini pengetahuan dan kehidupan peserta didik, maka kontekstual gitu. Kalau sosial berarti nanti yang dinilai ini adalah penilaian kelompok dengan hubungan dengan siswa yang lainnya seperti apa gitu nanti. Itu ya. Jadi pendekatan kontekstual ini apa sih? Jadi kontekstual atau contextual teaching learning atau CTL adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu. Ini yang CTL atau Contextual Teaching and Learning atau pembelajaran pendekatan kontekstual. Baik teman-teman, paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut ke soal terakhir, soal nomor 20. Untuk melaksanakan penilaian kinerja peserta didik sesuai dengan indikator berikut, yaitu menulis dan menyajikan karya tentang aplikasi senyawa organik dalam kehidupan sehari-hari. Guru perlu menyiapkan hal-hal berikut ini. 1. Tugas mengeksplorasi dan membuat makalah tentang penggunaan senyawa organik. 2. Tugas tertulis pengetahuan tentang penggunaan senyawa organik. 3. Rubrik penilaian makalah dan presentasi siswa tentang penggunaan senyawa organik. 4. Skala sikap terhadap pembelajaran berbasis proyek dalam penggunaan senyawa organik. Jawaban yang tepat adalah, nah kira-kira apa nih jawaban nomor 20 ini nih? Di sini ada indikatornya. Indikatornya ini menulis dan menyajikan karya gitu ya. Dan yang ditanyakan ini adalah penilaian kinerja. Jadi guru ini mau melakukan penilaian kinerja terhadap peserta didiknya gitu. Tentang menulis dan menyajikan karya, maka yang perlu disiapkan guru itu apa gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah tugas mengeksplorasi dan membuat makalah. Tentunya ini perlu disiapkan oleh guru ya. Jadi guru perlu memberikan tugas tentang eksplorasi dan membuat makalah tentang senyawa organik. Ini yang pertama, ini berarti jawaban nomor 1 benar. Lalu yang kedua ini tes tertulis pengetahuan tentang penggunaan senyawa organik. Padahal yang ditanyakan ini adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja tentang pembuatan dan penyajian karya. Kenapa kok yang dites adalah tes tertulis? Berarti nomor 2 ini tidak tepat. Nomor 2 ini salah ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, rubrik penilaian makalah dan presentasi siswa tentang penggunaan senyawa organik. Karena tadi udah menyiapkan tugasnya gitu ya, otomatis guru juga harus membuat rubrik penilaiannya juga. Berarti jawaban nomor 2 ini benar. Jadi rubrik penilaian makalah dan presentasi siswa. Lalu yang keempat ini skala sikap terhadap pembelajaran berbasis proyek dalam penggunaan senyawa organik. Nah, apakah skala sikapnya perlu? Emangnya kalau menilai skala sikap itu seperti apa ya? Kan ini agak susah gitu ya. Apalagi di sini yang ditanyakan adalah
penilaian kinerja tentang menulis dan menyajikan karya siswa tentang aplikasi senyawa organik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau penilaian kinerja ini biasanya rubiknya ini berupa ini ya, contreng-contreng gitu ya. Jadi kalau skala sikap ini tidak perlu disiapkan oleh guru. Nah, maka cukup jawabannya ini adalah cukup jawaban nomor 1 dan nomor 3 aja. Gitu. Jadi, jawaban yang dapat untuk soal ini adalah jawaban yang E, 1 dan 3. Seperti itu, gitu ya. Ini jawabannya 1 dan 3. Oke. Gimana teman-teman? Sudah paham ya untuk ini? Jadi soal seperti ini juga soal yang pernah keluar juga pengalaman kemarin tes UP, PPG Prajaban itu soalnya ada pilihan 1, 2, 3 seperti ini. Jadi nanti kira-kira yang perlu disiapkan dulu itu apa? Atau kira-kira model belajar yang cocok itu apa? Atau medianya seperti apa? Atau mungkin urut-urutannya itu seperti apa? Ini juga keluar juga soal tentang pilihan 1, 2, 3, 4 seperti ini. Jadi silahkan dipelajari untuk yang teman-teman mau tes UP PPG Prajabatan. Nah, untuk teman-teman yang mau persiapan tes PPG dalam jabatan, barangkali nanti ini bisa menjadi bahan referensi belajar untuk teman-teman gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Dan berarti kalau udah sampai nomor 20, ini udah selesai nih pembahasan TO yang pertama kita, TO gratis kita yang pertama. Bagaimana ya teman-teman pembahasannya? Kira-kira bener semuakah ataukah ada yang salah gitu ya? Terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Dan kalau mau bertanya-tanya boleh ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.